warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Firda. Ya, selamat malam. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Pada kesempatan ini saya ingin meminta solusi dari permasalahan yang saya angkat di kelas saya. Yang pertama yaitu hasil belajar siswa dan motivasi belajar siswa yang rendah. Di sini saya meminta solusi apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi situasi yang terjadi di kelas saya saat ini. Dengan akar permasalahan yang saya hadapi adalah metode dan media pembelajaran yang kurang inovatif. Kira-kira apa saja yang dapat Ibu sarankan kepada saya yang harus saya lakukan untuk menghadapi situasi yang saya hadapi saat ini? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Salmi. Saya akan mencoba memberikan solusi yang mungkin menurut saya efektif yang bisa Ibu Salmi gunakan. Yang pertama itu, kita sebagai guru tentunya dalam menentukan pembelajaran itu harus mengetahui karakteristik siswa. Yang pertama itu, sehingga kita itu dapat mengetahui apakah siswa itu tuh menginginkan pembelajaran yang seperti apa. Misalnya ada yang siswa menginginkan pembelajaran yang diskusi, sehingga guru itu harus melakukan pembelajaran yang lebih inovatif. Contohnya satu, menggunakan model-model pembelajaran yang semenarik mungkin. Nah, contohnya itu yang bisa Ibu Salmi gunakan. Yang pertama adalah model pembelajaran project based learning. Mungkin ada siswa yang suka membuat sebuah project. Nah, yang kedua ada problem based learning, yaitu seperti memecahkan sebuah permasalahan. Yang ketiga bisa juga digunakan adalah pembelajaran kooperatif seperti games-games seperti itu, Bu. Nah, model-model pembelajaran lain itu juga banyak contoh-contohnya. Nanti bisa Ibu Salmi searching juga di Google. Nah, itu salah satu yang bisa saya berikan kepada Ibu. Contohnya seperti 3 hal yang tadi. Nah, itu bisa memberikan pengaruh kepada pembelajaran seperti meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan motivasi pembelajaran siswa. Nah, Ibu Salmi bisa menggunakan model-model pembelajaran tersebut. Yang kedua, Ibu Salmi dalam pembelajaran itu harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan digunakan ke siswa itu seperti apa. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, Ibu Salmi itu harus menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran kita hari ini apa, anak-anak. Nah, seperti itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan apersepsi. Nah, apersepsi itu seperti kita mengaitkan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini dengan pengalaman yang telah dimiliki siswa. Contohnya, apakah siswa-siswa pernah melihat matahari? Nah, otomatis kan siswa menjawab pernah, Bu, setiap hari. Nah, ya, matahari itu selalu muncul pada setiap hari, mulai dari pagi sampai sore hari. Nah, itu kita bisa kaitkan terhadap pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang matahari. Nah, seperti itu salah satunya. Jadi siswa itu mengetahui, oh hari ini dia akan belajar tentang matahari, tujuan pembelajarannya apa, seperti itu. Kemudian Ibu Salmi tadi bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik seperti diskusi, tanya jawab, bisa dikaitkan dengan ceramah sedikit. Nah, seperti itu. Dan jadi metode pembelajarannya ya, beragam ya. Seperti itu. Bisa kita kombinasikan ya, dari beberapa metode ya, dalam satu pembelajaran. Jadi bisa kita menggunakan beberapa metode ya. Ya. Karena kalau hanya menggunakan satu metode, misalnya metode ceramah saja, siswa itu pasti akan bosan, akan mengantuk. Nah, maka dari itu hasil belajar siswa itu akan cenderung lebih rendah karena motivasi belajarnya siswa itu kurang, seperti itu. Karena pembelajaran itu menurut siswa tidak menarik dan tidak menyenangkan. Ya, terima kasih Bu Firda atas masukannya. Untuk masalah yang kedua di sini saya mengangkat permasalahannya yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi begini Bu ya,
ini tidak dipungkiri, ini benar-benar terjadi kepada saya, terutama saya sendiri. Kayaknya untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran ini mungkin karena belum terbiasa, kemudian juga ada rasa tidak percaya diri ya. Bahkan ini yang saya angkat, akar permasalahannya adalah tidak percaya diri guru untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Bisa juga ada juga guru yang nggak mau repot, mungkin bagaimana. Bisa Ibu memberikan solusinya tentang permasalahan yang kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang saya hadapi. Ya. Baiklah, sangat banyak sekali ya Izalmi permasalahan yang kita temui, seperti guru-guru yang tidak menggunakan metode dan media pembelajarannya baik, karena tidak bisa dipungkiri juga karena kan perkembangan zaman itu akan terus ada gitu kan. Sedangkan guru-guru yang lebih senior itu kan belum terlalu bisa menggunakan dan belum terlalu percaya diri kan dalam menggunakan teknologi. Nah, maka dari itu untuk agar guru itu mau, yang pertama itu guru harus pede dulu, harus mau belajar, harus mau berusaha dulu. Karena kan di sekolah-sekolah kan pasti ada guru yang muda. Nah, itu dia itu bisa belajar dari guru-guru yang muda tersebut. Misalnya bagaimana cara membuat PowerPoint. Nanti kalau sudah bisa, baru guru itu membuat sendiri, harus percaya dengan apa yang telah dia buat. Kemudian kalau dia sudah bisa, nanti akan terbiasa lama-kelamaan. Kalau dia berusaha dan terus belajar kan pasti lama-lama akan terbiasa dan bisa membuat PowerPoint, bisa mendownload video mungkin untuk pembelajaran, nanti ditampilkan kepada siswa. Nah, maka dari itu guru-guru itu harus sesuai dengan satu, pertama harus menguasai pedagogi, yang kedua kualitasnya itu harus, teknologi itu juga harus berkembang sesuai zaman. Nah, jadi harus seimbang antara teknologi dan pedagoginya itu. Jadi ya guru itu harus memahami situasi perkembangan zaman. Siswa kan sekarang sudah banyak yang menggunakan HP, menggunakan laptop. Nah, maka dari itu gurunya tuh jangan ketinggalan zaman juga, seperti itu. Iya, dalam pembelajaran juga harus, mungkin tentang belajar sekarang tuh tidak harus menggunakan ceramah. Guru bisa menampilkan PPT, dalam PPT itu bisa menampilkan sebuah gambar, sebuah game, sehingga siswa itu lebih tertantang, lebih menarik, seperti itu. Jadi kita bisa memodifikasi dengan walaupun yang sesederhana mungkin, tapi kita dapat memodifikasi pembelajaran kita dan sedikit-sedikit bisa menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Yang penting yakin dan mau untuk melakukan itu, membuat PPT, melakukan perubahan lah intinya ya. Menarik sekali. Terima kasih Bu Firda atas kesempatannya, masukannya dan juga ilmunya yang begitu luar biasa bagi saya atas kesempatannya kali ini. Baiklah, begitu banyak sekali solusi yang diberikan oleh Bu Firda terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Solusi-solusi yang beliau berikan ini sangat luar biasa. Saya akhiri wawancara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Firda.